Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia, kesempatan, umur dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, yang akan kita lanjutkan nanti juga dengan sholat isya berjamaah. Sambil menunggu waktu isya, kita melanjutkan pelajaran kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis yang dikumpul oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuan utama kita mempelajari ini semua, jamaah sekalian, setelah kita menyelesaikan sirah nabawiyah, kemudian dilanjutkan dengan Syama'ilun Nabi, adalah untuk ma'rifatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan satu dari 3 hal pokok yang akan ditanyakan nanti di alam kubur, di alam barzakh. Mereka yang bisa menjawab pertanyaan ini, jamaah sekalian, man nabiyuka, siapa nabimu, maka adalah mereka adalah yang memahami dan mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi pembesar, pemberat timbangan amal soleh kita, juga memudahkan kita nanti menjawab pertanyaan tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bab kemarin kita sudah menyelesaikan bab tentang tarajjul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya, bagaimana Rasulullah merapikan rambutnya. Sebelumnya, bab yang sebelumnya adalah bab tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini jamaah sekalian, di bab yang kelima itu berbicara khusus tentang ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih berkaitan dengan rambut. Iya. Setelah bab 5 ini, bab 6 tentang semir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah menyemir rambutnya. Jadi nampaknya Imam At-Tirmidzi ingin mengurai satu persatu yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari yang paling atas, yaitu rambut. Bagaimana rambutnya, bagaimana beliau menyisir, bagaimana ubannya, apakah beliau pakai semir. Ya, setelah bab 6 turun ke bawah, yaitu bab tentang kuhul, tentang celak. Ya, jadi beliau ingin betul-betul sistematis membahas tentang apa yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara mendetail. Ya, dimulai dari rambut ini. Di bab yang kelima ini, jamaah sekalian, Imam At-Tirmidzi menamai bab ini dengan babu ma jaa fi syaibi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab tentang hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang bercerita tentang uban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah pernah, jamaah sekalian, di bab yang pertama menyinggung hal ini sedikit.
bahwa masalah uban ini ya bukan sesuatu yang harus diikuti. Ya, kalau ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit, lalu kemudian kita yang banyak uban mau dipaksakan, ya ini bukan untuk diikuti, tapi bagaimana kita belajar tentang fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi ubannya itu. Apakah dicabut seperti kebiasaan masyarakat kita, ataukah disemir hitam atau yang lainnya? Iya. Karena dalam nas yang lain itu uban semua itu saking berubannya sampai saking banyaknya ubannya sampai kepalanya itu kayak menyala. Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi ini bukan perkara kemuliaan dan kehinaan seseorang masalah uban. Ada yang orang memang takdirkan banyak ubannya, ada yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan memang sudah tua tetapi tidak banyak ubannya, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak banyak ubannya, hanya beberapa helai saja. Dan ini disebutkan oleh sekretaris beliau, asisten beliau, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak banyak. Itu pun cuma di 3 titik saja, ya tidak merata. Ya, di 3 titik itu kata Anas bin Malik, inna makanal bayat, yang putih itu fi anfaqatih. Anfaqatih itu jenggot yang ada di bawah bibir. Ini jadi di sini juga ada ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan biasa ada rambut tumbuh yang di bawah bibir ini, anfaqah namanya ya, dalam bahasa Arab. Itu ada di sini yang uban. Ya, kemudian kata Anas bin Malik fi sudgain, di pelipis beliau. Jadi pelipis ini bagian dari jenggot. Ya, jenggot itu kan lihya bahasa Arabnya. Kalau kita jenggot yang ada di bawah dagu saja, karena memang ulama kita yang mengatakan jenggot tidak boleh dicukur sama sekali. Semua yang tumbuh di sini, itu tidak dicukur juga. Dari tulang yang nampak timbul, yang di samping telinga turun ke bawah, semuanya ini adalah lihya. Di sini ada uban juga di pelipis, itu bagian dari lihya, dan di situ ada juga ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi ra'si, kemudian di rambutnya juga di bagian atas ada juga ubannya sedikit. Ya, cuma 3 titik itu jamaah sekalian. Di mana? Di bawah bibir, kemudian di pelipis, dan sedikit di atas kepala beliau yang jumlahnya tidak banyak. Padahal usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat pada usia berapa? 63 tahun. Dan sampai beliau wafat, ubannya itu hanya sedikit sekali. Ada yang mengatakan 14 saja. Karena ada sahabat memang yang sengaja mau menghitung ubannya Rasul, dan Rasulullah persilahkan. Kata beliau, setelah dihitung ternyata ubannya Rasulullah itu 14. Sampai dihitung. Nanti kita bahas kenapa sampai diizinkan sama Rasulullah. Ya, karena sahabat ini anak kecil. Ya, Rasulullah persilahkan. Ya, dan dengannya kita dapat ilmu. Ternyata ubannya Rasulullah tidak banyak. Karena biasanya kan ada orang cerita mimpi dengan Rasulullah rambutnya putih, jenggotnya putih, kakek-kakek. Iya, karena terlalu sering nonton cerita-cerita film-film wali-wali. Iya, akhirnya dia mimpi ketemu Rasulullah seperti itu. Rambutnya putih, jenggotnya putih, itu bukan Rasulullah. Karena Rasulullah apanya ubannya itu cuma 14, itu pun di 3 titik saja tadi. Iya, di bawah bibir, di pelipis, dan sedikit di atas rambut. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi dan sekaligus menjadi hadis yang ke-37 dalam kitab ini, beliau mengatakan hadatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abu Dawud qala akhbarana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik. Jadi seorang tabi'in, Qatadah, bertanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kalau kita bisa katakan asistennya Rasulullah. Ya, sejak kecil ia sudah diserahkan oleh ibundanya untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak hadis-hadis yang sifatnya pribadi dari sahabat Anas ini, karena memang selalu menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Anas bin Malik ditanya, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyemir rambutnya? Ini pertanyaan seorang tabi'in kepada seorang sahabat, kepada gurunya. Dan Qatadah ini salah seorang murid terdekat dari Anas bin Malik. Dan saking inginnya mereka tahu, karena tidak sempat ketemu dengan Rasulullah, mereka tanya kepada guru mereka, bagaimana itu Rasulullah? Apakah beliau dulu menyemir rambutnya? Qala lam yablugh dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu butuh untuk menyemir rambutnya. Kenapa? Kata Anas, innama kana syaiban fi sudghai. Karena ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tampak itu hanya di pelipisnya saja. Walakin Abu Bakar, tapi Abu Bakar itu banyak ubannya. Khadaba bil hinna wal katam. Ia menyemir rambutnya yang banyak ubannya itu dengan hinna dan katam. Ya, jadi Anas bin Malik menyampaikan dan menjawab pertanyaan tabi'in ini tentang apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya. Kata Anas bin Malik, sebenarnya tidak terlalu butuh karena sedikit sekali ubannya. Dan ini menunjukkan bahwa orang menyemir rambut itu hanya kebutuhan menutupi uban. Kalau rambut hitam masih muda, kemudian datang menyemir rambutnya, mengubah warna rambutnya, ini tidak dianjurkan. Sebagaimana kata Anas bin Malik, ini Rasulullah sedikit ubannya, tidak butuh dengan semir. Mafhumnya yang dipahami dari perkataan Anas bin Malik bahwa orang menyemir rambutnya itu untuk menutupi ubannya yang terlalu banyak, dan tidak dengan warna hitam. Ya, nanti ada pembahasan khusus di bab yang setelah ini. Beda dengan kebanyakan anak muda yang mewarnai rambutnya warna hijau, warna apa, padahal masih muda, tidak ada juga ubannya. Ya, ini bentuk mengikuti orang-orang di luar Islam yang tidak ada tuntunannya, jamaah sekalian. Atau mungkin mengira menyemir rambut itu sunnah meskipun masih muda. Ya, ini juga tidak benar, jamaah sekalian. Sebagaimana apa yang dipahami oleh Anas bin Malik kepada tabi'in, tidak perlu Rasulullah, tidak terlalu butuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya karena tidak terlalu banyak. Ya, pembahasan tentang semir ini, menyemir rambut ini nanti dibahas di bab yang setelah ini. Dan ini juga menunjukkan, jamaah sekalian, betapa semangatnya dahulu salaf kita mempelajari ilmu-ilmu yang bisa langsung diterapkan, bukan sekedar teori saja. Ya, bukan sekedar menceritakan bagaimana ubannya Rasulullah, tapi bagaimana Rasulullah memperlakukan ubannya. Hal-hal yang aplikatif dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beginilah biasa yang ditanyakan para salaf kita. Adapun hal-hal yang teoritis, apalagi yang tidak terlalu bermanfaat, ya, mereka jauh dari yang seperti itu. Ya, kalau di antara murid mereka ada yang bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat, biasanya guru mereka itu mengarahkan pada pertanyaan yang lebih bermanfaat. Karena kadang seperti itu, jamaah sekalian, ada hal-hal pertanyaan yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Seperti nanti kalau orang keluar negeri sholat menghadap kemana, ya kita kan tidak terlalu butuh dengan seperti itu. Kalau astronot yang bertanya bolehlah dijawab. Ya, tapi kalau kita juga kan tidak keluar angkasa, dimaksudnya keluar angkasa, ya, menghadap kiblatnya kemana? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu urgen. Bandingkan dengan pertanyaan Qatadah. Ia bertanya apakah Rasulullah menggunakan semir. Iya, mempertanyakan tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah tidak terlalu butuh dengan semir karena uban beliau sedikit saja di pelipis. Iya. Innama kana syaiban fi sudghai. Sesungguhnya ya, ubannya Rasulullah hanya di sekitaran pelipisnya saja, itu pun sedikit. Walakin ya, Anas bin Malik memberikan faidah tambahan, akan tetapi ada orang lain yang banyak ubannya dan menggunakan semir, yaitu siapa?
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang kita ikuti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin. Dan ulama kita sepakat, ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa orang yang paling utama setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beda dengan Rasulullah, ternyata Abu Bakar ini banyak ubannya. Dan beliau menggunakan semir dari apa? Ya, dari al-hinna wal katam. Hinna itu daun pacar yang membuat rambut berwarna merah. Ya, jadi begitu dulu semirnya. Ada katam. Katam itu dari dedaunan juga, ya mungkin sejenis daun pacar juga, tetapi membuat sesuatu menjadi berwarna hitam. Jadi ini dicampur, katam dan hinna ini dicampur sehingga tidak terlalu hitam dan tidak terlalu merah menyala. Mungkin seperti pesulap merah itu. Ya, jadi dicampur dengan yang hitam, tidak terlalu hitam, tidak terlalu merah menyala juga. Jadi dicampur, ya. Karena kalau merah menyala itu kan lain-lain juga dilihat. Ya, jadi dicampur dengan yang merah ini, hinna ini dengan katam ini, sehingga hasilnya adalah merah yang kehitam-hitaman itu. Karena yang terlarang itu kalau semirnya yang betul-betul hitam tok saja, seperti orang yang tidak beruban sama sekali. Dan ini ada hikmahnya jamaah sekalian, kita akan bahas. Jadi ini yang digunakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk menyemir rambutnya. Ya, jadi kata Anas bin Malik kepada Qatadah, Rasulullah itu tidak terlalu butuh dengan semir karena ubannya sedikit. Kalau Abu Bakar, ia menggunakan semir, ubannya banyak dan menggunakan hinna dan katam. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya jamaah sekalian, hadatsana Ishaq bin Mansur wa Yahya bin Musa qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas, ya, lagi-lagi dari Anas bin Malik, beliau mengatakan ma'adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Tidaklah saya menghitung ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya 14 helai saja yang berwarna putih itu ubannya. Jadi Anas bin Malik, saat beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah tadi yang kita sebut sengaja menghitung ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat yang lain hanya memperkirakan, takribi, seperti hadis Ibnu Umar, ubannya Rasulullah itu sekitaran 20. Karena dia memang tidak menyengaja untuk menghitung. Seperti Anas, kalau Anas dia sengaja menghitung ubannya Rasulullah yang ada di kepala sedikit, yang ada di bawah bibir, kemudian yang ada di pelipisnya. Kata beliau cuma 14 helai saja, dan Rasulullah membiarkannya karena anak kecil. Dan ini hikmahnya bisa kita dapatkan ilmunya karena Anas radhiyallahu taala anhu yang kemudian menghitung ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada faedah di sini jamaah sekalian, bahwa tidak selamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu menggunakan penutup kepala, menggunakan surban. Kalau penutup kepala di masa Rasulullah kan orang pakai surban. Karena tidak mungkin Anas bisa menghitung semua ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau selalu pakai songkok. Ya, karena ada kadang ikhwah juga itu dia tidak mau lepas songkok dari kepalanya, bahkan mungkin main futsal juga pakai songkok. Ya, ini tidak perlu tidak perlu sampai segitunya. Karena Rasulullah saja kadang tidak menggunakan imamahnya, tidak menggunakan songkoknya, tidak menggunakan surbannya. Ya, ini tidak perlu sampai seperti itu. Apalagi kalau haji ini biasa orang selalu pakai songkok putih. Dalam budaya kita Bugis Makassar, entah karena menunjukkan kalau sudah haji ini tidak mau lepas songkok putihnya atau bagaimana. Itu tidak perlu sampai selalu pakai songkok. Mungkin ada momen-momen tertentu kita melepasnya, terutama apa-apa yang dipandang santai misalnya di tengah masyarakat kita dan seterusnya. Ini faedah dalam hadis ini jamaah sekalian.
Ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang membuka penutup kepala beliau. Hadis yang selanjutnya jamaah sekalian, haddatsana Muhammad bin Musanna qala akhbarana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah wa qad su'ila an syaibi Rasulillah. Jadi yang ditanya ini Jabir. Kalau tadi Anas bin Malik yang ditanya oleh muridnya Qatadah, sekarang sahabat yang lain namanya Jabir bin Samurah juga ditanya oleh tabi'in tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Jabir bin Samurah mengatakan, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syai'. Ubannya Rasulullah itu sedikit sekali. Kalau beliau sudah memakai minyak rambutnya maka sudah tidak tampak lagi kalau beliau punya uban. Ya, ini menunjukkan bahwa ubannya Rasul sangat sedikit. Karena kalau banyak, biar bagaimana banyaknya minyak rambut dipakai, kalau orang banyak ubannya tetap akan kelihatan putih. Ya, tetap akan kelihatan banyak ubannya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Jabir bin Samurah, kalau beliau karena kebiasaan beliau menggunakan minyak rambut, dan ini diantara sunnah di hari Jumat, ya bukan cuma memakai parfum, tetapi juga meminyaki rambut ya, pada saat hari Jumat. Dan ini kebiasaan Rasulullah, beliau memperhatikan rambutnya, beliau meminyaki rambutnya. Kata Jabir bin Samurah, itu kalau beliau menggunakan minyak rambut tidak tampak lagi uban itu, tidak kelihatan lagi saking sedikitnya. Wa idza lam yadhan ru'ya minhu, kalau beliau kebetulan tidak pakai minyak rambut maka baru kelihatan uban itu. Ini menunjukkan jamaah sekalian sedikitnya rambut putih beliau, sedikitnya uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-40, haddatsana Muhammad bin Amr bin Walid al-Kindi al-Kufi qala haddatsana Yahya bin Adam an Syarik an Ubaidillah bin Umar an Nafi an Abdullah bin Umar. Hadis ini jamaah sekalian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang paling semangat untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun hal-hal yang sederhana di mana Rasulullah biasa singgah, maka ia mencoba untuk mengikuti. Ya, saking semangatnya sahabat ini mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min ishrina sya'ratan bayda. Hanya saja ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitaran 20 helai saja. Ini menurut Ibnu Umar, karena Ibnu Umar beda dengan Anas tadi yang memang menghitung. Adapun Ibnu Umar dia memperkirakan dari penglihatannya itu sekitaran 20. Iya, biasanya kalau orang memperkirakan biasanya dibulatkan. Kalau lebih sedikit, yang sedikitnya dihilangkan atau dibulatkan. Jadi kata beliau 20. Ini sesuai dengan hadits Anas bin Malik tadi. Dan ini tidak bertentangan dengan riwayat Anas bin Malik tadi yang menyebutkan 14. Karena ini memang yang dihitung oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan lagi-lagi ubannya Rasulullah tidak banyak, hanya belasan saja atau paling banyak 20 di sekitaran itu. Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Abu Bakr ya Rasulullah qad syibta. Abu Bakar suatu waktu pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku sudah beruban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syayyabatni hudun wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Saya ini beruban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat saya beruban itu apa? Surah Al-Waqi'ah, surah Hud, Al-Mursalat, amma yatasaalun, surah apa?
An-Naba. Kemudian wa idza syamsu kuwirat, itu surah apa? Surah At-Takwir. Iya. Ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Hadis yang mirip jamaah sekalian juga di hadis yang ke-42. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan oleh Abu Juhaifah, sahabat beliau, mengatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syibta." Ya Rasulullah, kami melihatmu ini sudah mulai beruban. Kata beliau, qad sayyabatni Hudun wa akhawatuha. Surah Hud bersama dengan saudara-saudaranya yang membuatku beruban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asalnya Rasulullah sampai tua itu sebenarnya itu tidak beruban. Nanti di penghujung hidup beliau, di masa tuanya beliau betul-betul akan wafat, baru kemudian uban itu muncul. Karena ini yang diketahui oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini bersama dengan Rasulullah, bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Rasulullah masih kecil, masih anak-anak, sampai kemudian Rasulullah menjadi nabi. Rasulullah sudah menikah, hijrah ke Madinah sama-sama. Ini kan diikuti terus sama Abu Bakar, sehingga Abu Bakar tahu betul bahwa Rasulullah ini tidak beruban. Makanya pas kelihatan ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar heran, ya Rasulullah itu ternyata sudah beruban. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa yang membuatku beruban adalah surah yang kita sebutkan tadi, Hud, Al-Waqiah, At-Takwir, ya, dan dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga surah-surah yang lainnya. Yang kalau kita kumpulkan surah-surah ini memiliki kemiripan dan kesamaan, yaitu sama-sama berbicara tentang hari kiamat. Ya, dahsyatnya hari kiamat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai Rasulullah beruban. Dan ini menunjukkan kuatnya tadabbur Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai berdampak kepada fisik beliau, sampai beliau beruban karena memahami dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah." Siapa yang ingin melihat bagaimana nanti yang terjadi di hari kiamat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah idza syamsu kuwirat, yaitu At-Takwir, idza sama'u infatarat, al-infitar, kemudian idza sama'u syaqqat, yaitu di surah Al-Insyiqaq. Ya, ini yang membuat kita bisa mengetahui bagaimana hari kiamat itu. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian, ya, bahwa pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan dalam perkara dunia, tetapi perkara akhirat. Karena banyak juga orang beruban jamaah sekalian, tetapi karena terlalu banyak pikiran, iya, banyak stres, depresi, banyak cita-cita lain yang direncanakan, lain yang terjadi, akhirnya sampai beruban, banyak ubannya. Dan kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, "Fasyaibu al-yasir alladhi wujida fi syarihi", uban yang sedikit yang ada di rambutnya Rasulullah itu, lam yakun li ihtimami bi umuri dunia. Itu terjadi karena bukan memikirkan dunia, tetapi karena memikirkan perkara akhirat, dahsyatnya hari kiamat. Padahal beliau jelas selamat. Ia tidak akan sampai mengalami huru-hara dahsyatnya kiamat itu. Tetapi bersama dengan ini, ikhwas sekalian, Rasulullah sampai beruban saking dahsyatnya hari kiamat itu. Ya, makanya jangan bercita-cita mudah-mudahan kita dapat hari kiamat. Saking dahsyatnya jamaah sekalian. Makanya agak aneh ketika orang menceritakan tentang akhir zaman, nah, itu sampai kemudian ini dekat, ini kayaknya Ramadan ini nih. Nah, ini dianggap sesuatu yang sederhana jamaah. Padahal kita berlindung, mudah-mudahan kita tidak dipertemukan dengan fitnah akhir zaman. Belum tentu kita bisa mempertahankan keimanan kita. Kemudian fitnah-fitnah yang lain, sampai Rasulullah beruban jamaah sekalian. Orang sampai senyum-senyum bercerita tentang sepertinya Ramadan ini siap-siap nih. Ada yang mundur dari PNS, sudah siap-siap kayaknya kiamat nih ini.
Ini sesuatu yang dahsyat sekali jamaah sekalian, dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yaj'alul wildana syaiba, hari di mana anak kecil itu langsung beruban. Saking dahsyatnya hari kiamat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai membuat beliau beruban, bukan karena perkara dunia. Berapa banyak orang yang beban pikirannya hanya dalam perkara dunia saja. Konon katanya 80% dari penduduk bumi ini yang miliaran itu penuh dengan beban pikiran sampai susah tidur. 80%. Saking beratnya dia hadapi kontestasi dalam kehidupan dunia ini, terutama masyarakat perkotaan. Karena masyarakat perkotaan itu selalu membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, sampai akhirnya efeknya ke pemikirannya. Makanya ada itu istilah sekarang healing. Karena banyak beban pikiran, mau refreshing, itu muncul istilah-istilah seperti ini, healing, pergi rekreasi dan seterusnya, karena beban kerja, obsesi dunia sampai susah untuk tidur jamaah sekalian. Itu 80% katanya, terutama orang-orang Eropa yang tidak punya pegangan agama. Kalau orang beriman ada masalah, ia bisa ke masjid, ia bisa membuka Al-Quran, ia bisa mengembalikan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhirat, tidak mempercayai adanya Tuhan, makanya kalau mereka menghadapi problema hidup, sudah susah tidur, banyak beban pikiran, sudah mereka pamit dengan kehidupan ini, bunuh diri. Karena mereka tidak punya pegangan. Mereka merasa tidak akan dipertanggungjawabkan, daripada saya menderita dengan beban pikiran yang berat ini, lebih baik saya akhiri hidup saya. Itu kan artis-artis luar negeri seperti itu jamaah sekalian. Padahal kalau kita mau hitung-hitungan dunia, melihat dan mengukur dari urusan dunia saja, apalagi yang mau kasih stres mereka. Uang banyak, popularitas ada, tetapi ternyata memang kebahagiaan itu jamaah sekalian tidak selalu berbanding lurus dengan materi. Yang bahagia itu adalah hati, dan hati makanannya bukan materi. Materi itu makanannya jasad ini saja, jadi makanan, jadi pakaian. Kalau membuat kita senang bahagia, baru dia jadi makanan hati. Tapi makanan hati, makanan ruh yang paling utama itu adalah keimanan. Kapan kita berada di jalur yang benar, saat itulah hati sehat. Tapi kapan kita keluar dari jalur, meskipun uang banyak, meskipun popularitas tinggi, tetapi berapa banyak orang yang seperti itu mengakhiri hidupnya karena tidak bahagia jamaah sekalian. Dan Rasulullah SAW banyak juga pikirannya, tetapi memikirkan umatnya, memikirkan perkara akhirat, sampai beliau beruban. Makanya kalau ada ikhwah masih muda belum menikah sudah beruban, karena banyak memikirkan dakwah, banyak memikirkan ta'lim, itu beruban yang mulia seperti ubannya Rasulullah SAW. Tapi kalau masih muda sudah banyak uban, karena terlalu banyak yang lain dipikir, bukan perkara ini yang bermasalah, bisa jadi karena terlalu banyak pikiran yang lain. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh ketika mensyarah hadis ini, bahwa karena perkara akhirat. Makanya Rasulullah SAW di setiap doanya itu beliau mengucapkan apa? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan sekali-kali jadikan dunia itu sebagai obsesi utama kami. Karena kapan dunia ini yang menjadi obsesi utama kita, tidak pernah akan tenang hidup ini jamaah sekalian. Karena tidak pernah ada habisnya. Dua, pencari yang tidak akan pernah puas. Apa itu? Pencari dunia dan pencari ilmu. Pencari dunia tidak akan pernah puas. Ada motor, mau mobil, ada mobil lagi yang lebih mewah dan seterusnya. Sudah jadi bupati, mau jadi gubernur, sudah jadi gubernur dan seterusnya. Makanya Rasulullah kana li ibni Adam wadiyan minan dhahab tabtaghu thalithan. Sekiranya anak cucu Adam sudah punya 2 lembah yang semuanya berisi emas, penuh dengan emas, belum akan puas kata Rasulullah. Pasti dia menginginkan lagi ada lembah yang ketiga berisi emas. Tidak ada puasnya kalau dunia ini yang menjadi obsesi kita. Barulah kita tersadar saat kita meninggal, ternyata kita sudah pamit dari kehidupan dunia. Kita masih mengejar apa-apa yang tidak selesai ini. Makanya ini doanya Rasulullah SAW. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini menjadi
obsesi terbesar kita. Makanya ahli hikmah kita mengatakan, kalau engkau ingin melihat siapa dirimu sebenarnya, maka lihatlah isi doamu. Apa yang sering-sering kita doakan, maka itulah diri kita yang sebenarnya. Jangan sampai doa kita hanya urusan dunia saja. Tidak pernah kita mendoakan perkara akhirat kita. Tidak pernah kita mendoakan agar kita diampuni oleh Allah. Tidak pernah kita doakan bagaimana selamat dari azab kubur dan yang lainnya, jamaah sekalian. Makanya ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah memperingatkannya, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kalian hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muawiyah, sahabat Rasulullah, Muawiyah bin Abi Sufyan, setiap membaca ayat ini maka beliau menangis terseduh-seduh. Bagaimana nanti kalau kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak hal yang perlu kita pertanggungjawabkan, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pikiran kita masalah-masalah ini, bagaimana nanti kita di hari akhirat, bagaimana mempertanggungjawabkan perbuatan kita sampai kita beruban, maka ini beruban yang mulia, seperti berubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubannya itu dalam perkara akhirat, beliau memikirkan perkara kiamat. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang ke-43, hadatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Syuaib bin Safwan an Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqit al-Ijli an Abi Rimtha at-Taimi qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini, ya, Rimtha at-Taimi itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'i ibnun li, dan bersama denganku anakku, ya, beliau membawa anaknya. Qala fa'uritu faqultu lamma ra'aituhu hadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat ini, ketika sudah ketemu dengan Rasulullah, maka saya sampaikan kepada anakku, itulah Rasulullah. Ini faidah jamaah sekalian, ya, pentingnya anak kita sejak dini itu diperkenalkan sama orang-orang yang menurut kita itu soleh. Sebagaimana sahabat anaknya masih kecil itu dibawa ketemu dengan Rasulullah dan disebutkan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anak kita itu terbentuk dari tayangan-tayangan sehingga hidupnya itu akan terbentuk untuk itu. Tetapi kalau sejak kecil ia didekatkan dengan kesolehan, diperkenalkan dengan orang-orang soleh, dibawa ke majelis-majelis ilmu, meskipun dia lari-lari, meskipun dia tidak tahu apa yang dibicarakan, tapi ia terbiasa dengan suasana seperti ini. Ya, dia terbiasa dengan majelis-majelis ilmu. Nanti kalau kita sudah meninggal, itu tetap akan tinggal dalam memorinya, dulu bapakku itu kebiasaannya seperti ini. Jangan malah sebaliknya, yang dilihat dari orang tuanya itu adalah sesuatu yang keliru. Dulu bapakku biasa kan bawa kalau main domino. Nah, itu kan masalahnya Mas sekalian. Kita sudah meninggal, yang tinggal di kepala anak-anak, oh ternyata ini bagus, ini juga dilakukan dulu bapak saya. Kalau sahabat, dia biasakan bagaimana anaknya sejak kecil dibawa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia perkenalkan itulah Nabi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari sejak kecil terbentuk di alam bawah sadar anak bagaimana ia senantiasa dekat dengan suasana kesolehan. Kemudian sahabat ini mengatakan, wa alaihi thauban akhdaran. Saat itu Rasulullah menggunakan dua helai kain yang berwarna hijau. Walahu sya'run qad alahu syayb, dan beliau memiliki rambut yang bagian atasnya itu ada putih sedikit. Wa syaibuhu ahmar, dan ubannya beliau itu agak kemerah-merahan. Ya, kemerah-merahannya apakah karena disemir atau karena efek sering beliau memakai minyak rambut? Kata ulama kita, karena beliau nampaknya karena keseringan memakai minyak rambut, ubannya itu tidak terlalu putih, ya, tetapi nampak kemerah-merahan karena seringnya memakai minyak rambut. Lagi-lagi hadis ini menunjukkan sedikitnya uban Rasulullah yang hanya ada di atas kepala beliau. Ya. Kemudian hadis yang ke-44 jamaah sekalian, hadis yang terakhir di bab ini dari sahabat yang mulia, ya. Qala hadatsana Hammad bin Salamah an Simak bin Harb qala qila li Jabir bin Samurah, ya, sahabat yang mulia Jabir bin Samurah, akana fi ra'si Rasulillah syait, apakah di atas kepalanya Rasulullah, di rambutnya Rasulullah itu ada uban? Ya, karena kalau yang di pelipis ini kan kelihatan, yang di bawah bibir juga kelihatan. Iya.
Maka ditanyakan bagaimana dengan di rambutnya. Kemudian kata sahabat Rasulullah Jabir bin Samrah, lam yakul fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'aratun fi mafriki ra'sihi. Tidak ada uban di rambutnya Rasulullah kecuali sedikit saja, itu pun di daerah belahan rambutnya. Terakhir Rasulullah kan menjelang wafatnya, beliau itu menyisir rambutnya dengan model apa? Dengan model belah samping atau belah dua, yang dibelah rambut itu. Yang sebelumnya di masa Mekah itu menyisir ke belakang, ya, mengikuti orang-orang ahli kitab. Setelah di Madinah, maka Rasul menyelisihi ahli kitab dengan membelah rambutnya. Atau kalau kita kan belah samping atau belah dua. Nah, ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuma di daerah belahan itu. Itu pun tidak banyak, kata sahabat yang mulia ini. Idza dahana warahunna duhnu. Kalau beliau sudah menggunakan minyak rambut, maka yang tampak justru yang hitam. Iya, karena sedikitnya ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir jamaah sekalian, Syekh Abdul Razak Al-Badr memberikan faedah apa sebenarnya hikmah uban ini. Beliau menyebutkan asyaibu nadhirun li sahibihi. Uban itu merupakan pengingat bagi tuannya. Ya, kalau kita beruban berarti kita sudah tidak muda lagi. Iya. Wa mu'dzinun bidunuwil ajal, dan itu merupakan pengumuman yang menunjukkan dekatnya ajal kita. Karena kita dengan ajal ini semakin dekat jamaah sekalian. Tidak ada ceritanya kita semakin jauh dari ajal. Setiap hari umur berkurang, setiap itu juga kita semakin mendekat dengan ajal. Itulah sebabnya kenapa dilarang menyemir hitam rambut, supaya kita senantiasa teringat bahwa kita ini semakin dekat dengan ajal. Kalau terus disemir hitam rambut, seakan-akan kita terus merasa muda. Makanya ini diantara hikmahnya dilarangnya menyemir hitam rambut. Kapan selalu orang semir hitam rambutnya selalu merasa muda terus, seakan-akan ajal tambah jauh, masih jauh kayaknya kematian ini. Padahal ini gunanya uban, untuk pengingat pada kita bahwa kita ini sudah semakin dekat dengan ajal kita. Ini menjadi pengingat bahwa kita tidak lama lagi di dunia ini. Dulu rambut kita hitam, kulit kita masih kencang, ternyata sudah berubah semua. Kita sudah hampir pamit dari kehidupan dunia ini. Inilah hikmahnya jamaah sekalian, kenapa sampai kemudian uban itu dilarang dicabut, dilarang untuk disemir hitam, supaya pengingat kita sudah tua, tidak lama lagi kita akan pamit dari kehidupan dunia ini. Saya kira ini ikhwas sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan pembahasan bab yang ke-6, yaitu bab tentang bagaimana Rasulullah menyemir rambutnya. Apakah Rasulullah menyemir atau bagaimana? Insyaallah kita akan bahas pada pekan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.